Ya, selamat pagi, salam rahayu teman-teman. Apa kabar hari ini teman-teman? Sehat? Ya Bu, Rahayu Bu, Rahayu. Alhamdulillah. Oke. Sehat Bu, Baik sehat. Sehat Bu. ya? Ya, Oke, baik Bu. Oke. hari Bu. Satu sehat. Sudah sarapan semuanya? Sudah Sudah Bu, Bu. sudah. Udah. Belum nih, Bu. Ada yang sudah, ada yang belum. Oke. Belum Bu. Ya, terima kasih ya teman-teman ya yang udah join pada hari ini, pada pagi hari ini ya. Seperti biasa, marilah kita berdoa terlebih dahulu teman-teman sebelum kita mulai pembelajaran hari ini ya. Berdoa sesuai ajaran dan kepercayaan masing-masing dimulai. Oke, selesai. Ya, terima kasih. Seperti biasanya saya akan presensi terlebih dahulu teman-teman ya sambil Bu Ayu panggil satu-satu namanya, nanti bisa di-on-kan kameranya ya. Mulai dari absen pertama, ini ada Yulanto. Yulanto ada? Bisa di-on-kan kameranya Yulanto? Halo Yulanto? Oke, belum terlihat ya Yulanto ya. Kemudian Yubin, Yulanto sudah terlihat. Ini Yubin, bisa di-on-kan sebentar kameranya Yubin. Halo Yubin. Ya, Bu. Oke, bisa di-on-kan sebentar kameranya. Eh, Oke. Kemudian Daya, Daya bisa di-on-kan sebentar kameranya. Oh iya, oke, Daya. Tobot itu, ini sudah join ini. Bisa on sebentar kameranya, Tobot hadir, itu. Bu. Oke. Kemudian ada Sony Setiawan, ya. Ada Hadir Reza, Bu. oke. Ada Reza Adinata Fernandi. Ayo Bu. Kemudian oke, ada Redita Setianuari, ya. Oke. Ya, Bu. Ada kemudian ada Denru Kiano Faisal. Hadir Bu. Oke, ada Citra Maursalina. Bisa di-on-kan kameranya, Citra. Hadir, Ibu. Oke, Citra. Kemudian ada Citra dan Rosana, bisa di-on-kan kameranya. Oke, Hadir, ya. Bu. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah join, sudah hadir pada hari ini. Hari ini kita akan melanjutkan kajian materi psikologi pendidikan ya, tentang perbedaan individual ya, yang mana di pertemuan kemarin keenam kita sudah menyelesaikan materi kita tentang perbedaan dan perkembangan peserta didik ya di SD, SMP, SMA. Nah, ini kita mengkaji perbedaan individual dalam pembelajaran. Oke, sebelumnya saya mau tanya terlebih dahulu ini. Ini dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 teman-teman di kelas ini punya gaya belajar masing-masing ya. Siapa yang gaya belajarnya suka visual? Angkat tangan. Suka dengan gaya visual siapa? Siapa yang suka visual? Siapa yang suka mendengarkan, melihat video dan gambar-gambar? Baik Bu, saya Bu. Oh, ada Sony tuh. Sony ini gaya belajarnya visual. Terus Denro apa Den? Sama Bu, visual, Visual juga. mendengarkan. Ini penikmat video-video ya di YouTube ya. Channel-channel pembelajaran ya. Kemudian siapa yang suka mendengarkan podcast-podcast? Bisa tunjuk tangan. Saya Bu. Oke, Reza ini ya. Apa ya podcast andalanmu, Zah?
biasanya suka nonton-nonton broadcast yang lagi booming aja sih, Bu. Oh gitu, Sama bagus. nyari-nyari informasi baru. Oke, bagus. Siapa yang suka belajar studi langsung praktek ini? Praktek kajian lapangan langsung siapa ini? Saya juga suka, Bu. Oh, Kalau praktek langsung, Genrul Bu. juga. Sama Yulanto ini, berarti anak-anak kinestetik ya. Suka langsung studi lapangan, praktek langsung ya, melakukan seperti kajian penelitian di lapangan ya, menggali informasi, observasi langsung, kunjungan-kunjungan ke tempat-tempat situs-situs pembelajaran. Nah, itu contoh-contoh dalam pembelajaran kinestetik ya. Itu ya. Yang lainnya ada lagi yang punya gaya pembelajaran lain selain yang saya sebutkan tadi? Ada yang punya gaya belajar lain? Nggak ada. Nah, itu ya tadi ya yang saya sampaikan Nggak ya. ada sih, Bu. Itu berarti dari teman-teman sekalian yang ada di kelas ini berbeda gaya belajarnya. Itu menandakan bahwa kita itu berbeda dari gaya belajar kita dan itu berdampak pada bagaimana cara kita dalam mengakses informasi pembelajaran ya. Nah, ini terkait dengan bahasan apa yang akan kita bahas pada pagi hari ini, yaitu tentang perbedaan individual dalam pembelajaran ya teman-teman ya. Akan saya share materi kita. Oke, oke, sudah terlihat? Apakah sudah terlihat Belum, Bu. materi saya? Belum, Belum, Bu. Bu. Sudah? Nah, sudah ada, Bu. Sudah, Bu, sudah. Sudah. Oke, Perbedaan ini. analisis perbedaan individual dalam pembelajaran. Nah, ini ya. Sudah terlihat lagi? Sudah Sudah, ada, Bu, Bu. sudah. Oke, fokus bahasan yang akan kita bahas pada pagi hari ini yaitu tentang apa itu perbedaan individual, jenis-jenis perbedaan individual, kemudian apa itu faktor-faktor yang mempengaruhi, implikasi bagi guru, ya, strategi pembelajaran yang tepat untuk mengakomodasi perbedaan individual, manfaat memahami perbedaan individual, kemudian kesimpulan dan diskusi ya teman-teman ya. Oke, sebelumnya saya mau tanya dulu, kira-kira kenapa sih masing-masing dari teman-teman ini kok punya gaya yang berbeda? Ada yang suka gaya apa namanya? Gaya pembelajaran dengan cara kinestetik, ada yang suka visual, kemudian ada juga yang menyukai gaya audiovisual. Kira-kira kenapa itu kok berbeda? Baik, Bu. Izin menjawab. Mm-mm. Mungkin karena pada karakter suatu manusia itu berbeda-beda, Bu, pribadinya seperti kemampuan dan kapasitas intelektual. Oke, Intelektual seperti penalaran dan pemikirannya, Bu. betul, betul sekali ya. Jadi, kalau begitu, sebagai guru, bolehkah kita memperlakukan sama kepada peserta didik, teman-teman? Enggak juga sih, Bu. Soalnya setiap individu berbeda Mm-mm. juga, memiliki keunikan yang berbeda. Terus Mm-mm. kemampuan kognitifnya juga berbeda, Bu. Terus kayak pemrosesan mereka itu informasinya juga berbeda sama latar belakang individu juga masing-masing berbeda. Jadi guru Betul, juga memiliki perbedaan untuk penanganan terhadap individu siswanya gitu, Bu. betul ya, betul sekali ya. Nah, betul ya. Tadi yang teman-teman katakan, jawaban dari teman-teman tadi benar ya. Karena peserta didik itu makhluk yang unik sekali ya, punya perbedaan-perbedaan
punya gaya belajar yang berbeda, sehingga ini penting banget ya sebagai pendidik ya kita nanti untuk menciptakan strategi pembelajaran yang tepat dan inklusif. Sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ada adalah untuk membedah urgensi keberagaman siswa serta menetapkan landasan strategis dalam mencapai target pembelajaran yang optimal bagi seluruh individu. Betul, teman-teman. Nah, baiklah. Sekarang kita akan mempelajari pengertian perbedaan individual ini ya. Apa itu perbedaan individual? Yaitu perbedaan individual adalah perbedaan dari masing-masing karakter peserta didik yang membedakannya dengan orang lain dalam proses belajar. Nah, ini bukan sekedar variasi fisik semata ya. Di dalamnya itu ada kombinasi yang sangat amat kompleks ya. Ada perbedaan dalam aspek kognitif, psikologis, sosiologis yang mempengaruhi bagaimana seseorang itu menyerap informasi. Nah, tentu ini juga akan melahirkan dimensi perbedaan-perbedaan yang lain, mulai dari kapasitas intelektual, gaya kognitif, latar belakang ya. Punya kapasitas intelektual yang berbeda itu merupakan hal yang wajar dan alami ya. Sehingga apa? Manifestasi dalam pembelajarannya tentu ada variasi-variasi dalam memahami kecepatan dan memahami informasi yang kompleks. Ada peserta didik yang cepat sekali menangkap informasi apa yang disampaikan guru, ada pula yang harus mempelajari terlebih dahulu, sekali dua kali baru paham. Kemudian dalam gaya kognitif juga ini ada caranya berbeda-beda dalam memproses atau mengatur informasi. Latar belakang juga berpengaruh ya teman-teman ya, latar belakang sosial ekonomi yang berbeda juga berpengaruh bagi peserta didik terhadap cara mereka menyerap informasi atau memahami materi yang disampaikan oleh guru. Oke. Kemudian dimensi-dimensi perbedaan yang lain itu ada dimensi fisik, meliputi tinggi badan, berat badan, penglihatan, pendengaran, dan keterampilan motorik. Nah, hal ini berbeda, fisik berbeda ternyata juga berdampak pada implikasi pembelajaran yang berbeda. Nanti guru juga menyesuaikan fasilitas fisik dengan kenyamanan lingkungan belajar peserta didik yang ada. Nah, misalnya ada siswa yang tinggi badannya lebih tinggi dari teman-teman yang lain, ini kan perlu mendapatkan fasilitas yang berbeda juga. Ya, ketika pembelajaran olahraga, kemudian fasilitasnya, tempat duduknya, dan lain sebagainya. Kognitif juga sama, tingkat kecerdasan, bakat, serta kecepatan dalam memproses informasi. Nah, ini memerlukan diferensiasi metode pengajaran sesuai dengan kapasitas intelektual siswa. Nah, jadi memang variasi fisik dan kognitif ini merupakan sifatnya fundamental ya dalam perbedaan dalam kecepatan belajar dan tingkat kecerdasan yang mengharuskan peserta didik untuk tidak menyamaratakan pendekatan instruksional. Ya, jadi kita sebagai guru tidak bisa menyamakan dalam memberikan strategi pembelajaran yang tepat. Ya, kita harus sesuaikan terhadap latar belakang perbedaan dari mereka. Oke. Kemudian perbedaan emosional juga sama, perbedaan gaya belajar ya. Perbedaan emosional, peserta didik yang memiliki emosional yang berbeda ini mempengaruhi bagaimana mereka merespon lingkungan melalui variasi temperamen dan motivasi intrinsik peserta didik ya. Ada teman-teman atau peserta didik yang memiliki emosional yang tenang, ada juga yang tinggi, kemudian ada juga yang mereka ini merupakan teman-teman yang punya karakter yang ceria, ya, pendiam, tenang, ya, melankolis. Kemudian ada yang sanguinis, ada juga yang flekmatis ya. Nah, perbedaan-perbedaan ini juga
mempengaruhi bagaimana cara mereka merespon materi pembelajaran dari guru. Kemudian perbedaan gaya belajar. Nah, ini perbedaan gaya belajar menentukan penyerapan informasi berdasarkan preferensi sensori dominan. Berdasarkan estimasi distribusi gaya belajar peserta didik itu ditemukan bahwa 40% itu sebagian besar peserta didik itu gaya belajarnya visual ya. 35% auditori dan 25% adalah kinestetik. Nah, kenapa kok bisa begitu? Ya, ini ya, teman-teman pasti bertanya ya, kenapa kok bisa berbeda, Bu? Kenapa kok bisa begitu? Nah, ini ternyata ada faktor-faktor yang mempengaruhi perbedaan individu. Yang pertama adalah faktor hereditas atau faktor keturunan dari orang tua ya, diwariskan sama orang tua ya. Orang tua kita mewariskan kita punya sifat karakter yang berbeda seperti itu ya, seperti tadi ya, punya karakter yang tenang, mungkin karakter yang agak berani, yang temperamen, yang agak kasar dan lain sebagainya. Ini merupakan faktor hereditas genetik yang dibawa oleh kedua orang tua kita. Ya, bagaimana cara kita berpikir kognitif, bagaimana cara kita mengekspresikan emosional, gaya belajar, dan lain sebagainya. Kemudian ada juga faktor lingkungan ya, bagaimana pola asuh dari orang tua, kemudian budaya dari lingkungan kita itu akan membentuk sikap kita dan karakter kita. Yang terakhir adalah pengalaman hidup ya. Pengalaman hidup kita biasanya ikut organisasi di dalam masyarakat. Oke. Organisasi di dalam masyarakat. Ada kejadian unik, kita mendapatkan proses pembelajaran yang penting sekali bagi personal kita untuk membentuk sikap personal dan karakter kita. Bila dianalisis, teman-teman sekalian, ini perbedaan individual itu tidak muncul dari faktor tunggal saja, yaitu merupakan hasil sinergi antara ketiga faktor ini ya, dari hereditas atau genetik, lingkungan, dan juga pengalaman hidup. Nah, ini nanti akan membentuk proses karakter dalam hidup kita melalui pembelajaran. Oke, materi saya masih terlihat ya di situ ya. Masih terlihat, teman-teman? Masih, Bu. Masih, Bu. Oke. Nah, terus implikasinya apa dong kalau gitu bagi guru dampaknya? Dampaknya adalah yang pertama adalah penting sekali untuk pengenalan terhadap siswa ya, penting sekali bagi guru untuk melakukan studi observasi, untuk memahami karakter yang mendalam kepada siswa-siswanya, kepada peserta didiknya, ya bisa melakukan interaksi secara langsung ya, kita komunikasi, kita tanya jawab langsung, kita mengenali langsung bagaimana sifatnya, karakternya, hobinya, minatnya, dan lain sebagainya. Kemudian kita memenuhi kebutuhan akan strategi pembelajaran yang beragam. Nah, ini fungsinya adalah untuk mengakomodasi ya teman-teman. Ini untuk mengakomodasi sistem pembelajaran yang kurang tepat menjadi pembelajaran yang tepat. Yang tadinya mungkin pembelajaran hanya monoton, nanti bisa diganti dengan pembelajaran yang lebih bermakna dengan menggunakan media-media yang tepat, metode-metode yang tepat seperti kolaborasi, kasus, memberikan kasus-kasus ya, atau proyek-proyek secara langsung supaya ada peningkatan atau adanya perubahan dari peserta didik ya, bagaimana gaya belajar peserta didik.
Oke, selanjutnya kita masuk ke diskusi studi kasus pembelajaran. Bu Ayu ada satu diskusi studi kasus ini ya. Dalam satu kelas ini saya punya kasus Andi cepat banget memahami materi lewat video. Sinta lebih suka membaca, Budi sulit fokus jika pembelajaran hanya ceramah, Rina aktif diskusi tapi kurang percaya diri saat presentasi. Nah, pertanyaannya adalah, jika Anda menjadi guru, strategi apa yang digunakan agar semua peserta didik ini bisa belajar dengan baik? Nah, ini nanti eh, ini ya studi kasus ya. Saya bagi menjadi tiga-tiga ya. Kelompok pertama ada Citra Anis Rosana Daya. Kelompok kedua ada Denru Martin dan juga Sony. Kelompok tiga ada Reza Tobotitu dan juga Yubin. Kelompok empat ada Umbu Arman dan Yulanto. Ya, nah Redita, ini ada Redita. Nanti masing-masing bisa bercerita ya, bisa mengungkapkan atau mempresentasikan pendapatnya ya teman-teman ya. Ini ya, terlihat ya studi kasusnya ya. Iya Bu, terlihat Bu. Lihat, Oke, lihat, Bu. baik bisa didiskusikan terlebih dahulu teman-teman. Nanti selama 10 menit atau 15 menit. Setelah itu silahkan nanti masing-masing dari perwakilan kelompok bisa mempresentasikan langsung pendapatnya. Kira-kira seperti apa? Monggo silakan. Ini ya studi kasusnya. Silahkan bisa didiskusikan terlebih dahulu dengan kelompoknya masing-masing. Nanti masing-masing dari perwakilan bisa mempresentasikan hasilnya.
Ada yang sudah siap? Mohon izin mau nanya, Bu. Oke, boleh. Ini untuk yang studi kasusnya kan ada 4. Apakah satu kelompok membahas empat-empatnya atau satu kelompok cukup satu kasus, Bu? Satu kelompok bisa satu kasus saja, Oke, terima kasih, Bu. ya, biar nanti bisa lebih cepat ya, nanti satu kelompok satu-satu ya. Ya, Bu. Oke. Oke, silakan. Bisa dimulai dari kasus yang pertama. Siapa yang mau menanggapi langsung untuk mempresentasikan hasil diskusinya? Siapa yang mau mencoba langsung untuk menanggapi kasus yang pertama? Andi cepat memahami materi lewat video. Nah, ini berarti bagaimana strategi yang tepat yang bisa diberikan guru kepada Andi ini? Siapa yang mau menanggapi? Ayo kan, silahkan yang mau mempresentasikan. Baik Bu, Oke, ini ada Dendro. Silahkan Dendro. izin menjawab Ibu. Betul. Eh, Oke, Mungkin kan si Andi ya, Andi cepat Andi. memahami materi lewat video. Nah, dari Hmm. analisis kami itu Mm-mm. Andi memiliki gaya belajar visual atau auditori yang kuat, Bu. Oke. J- Jadi dia sangat cepat memahami materi yang disajikan lewat media video. Nah, Hmm. strategi yang akan kami terapkan mungkin metode pembelajaran berbasis multimedia, Bu. Oke. Nah, caranya dengan menyisipkan klip video pendek, animasi atau slide presentasi yang menarik, Bu, dalam setiap sesi penjelasan materi di kelas. Nah, untuk tujuannya, dengan memfasilitasi kebutuhan visualnya, fokus dan belajar Andi akan mencapai tingkat yang maksimal tanpa ia merasa bosan di kelas, Bu. Oh, Kesimpulannya, mm-mm. sesuai dengan materi PPT, tugas guru adalah menyediakan metode yang fleksibel untuk memenuhi kebutuhan spesifik tiap individu agar potensi mereka berkembang optimal, Bu. Oke, ya, betul ya. Eh, Hasil diskusi dari Oke, betul sekali ya jawaban dari Dendro tadi ya kelompok satu ya untuk studi kasus yang pertama ya. Ini saya share kembali. Sekarang kita masuk ke studi kasus yang kedua ya. Sudah terlihat PPT saya? Sudah, Bu. Oke. Baik, Bu. Sudah, Bu.
Ya, sekarang kita masuk yang kedua ya. Sinta lebih suka membaca. Nah, kira-kira bagaimana ini strategi yang tepat untuk diberikan kepada Sinta? Oke, kelompok kedua silahkan bisa mempresentasikan hasil diskusinya. Monggo silahkan kelompok dua. Sinta lebih suka membaca. Nah, ini siapa ini? Dari kelompok dua siapa yang mau mempresentasikan? Silakan teman-teman. Monggo siapa? Ayo, siapa ini? Kelompok berapa sekarang, Bu? Hmm? Kelompok 2 itu bagian 2, Sinta yang lebih suka membaca tuh. Sinta lebih suka membaca. Yuk, kira-kira bagaimana ini? Siapa yang mau mempresentasikan hasil diskusinya? Kira-kira rekomendasi dari teman-teman seperti apa ini? Jika teman-teman jadi guru, memberikan strategi yang tepat untuk si Sinta ini yang lebih suka baca dia lebih suka baca ini. Kira-kira gimana ini kalau anak suka baca ini? Yulianto mungkin mau mempresentasikan hasil diskusinya dari kelompoknya. Saya kelompok 4, Bu. Yang Oh, bagian Rina aktif diskusi tetapi kurang percaya diri. oh gitu. Kelompok dua siapa tadi? Saya Bu, Martin Oh, sama saya, oh Reza. saya Mas Herman Oke izin. Reza, silakan Reza. Baik, di sini kasusnya Sinta lebih suka membaca, jadi murid itu memiliki literasi yang tinggi. Terus strategi kita sebagai guru mungkin bisa menggunakan slide yang berbasis, terutama paparan materinya bisa menggunakan PPT juga Iya, yang berisi tulisan. Nah, di mana juga karena siswa suka rajin membaca, kita juga mengarahkan bagaimana siswa tersebut juga bisa memahami pematerian dari misalnya buku paket, dari jurnal dan juga dari beberapa referensi. Kita memberikan beberapa referensi serta nah setelah itu karena murid sering membaca, jadi biarkan dulu dia memahami materinya dengan cara dia belajar, lalu kita mendiskusikan materi apa yang bisa dia serap dan pelajari gitu. Terus setelah itu pasti karena murid suka membaca, di mana juga dia harusnya bisa lebih fokus dalam menulis juga. Bagaimana kita juga bisa mengarahkan ya membuat suatu karya ilmiah juga, Bu. Gitu, Bu. Kalau strategi dari saya. Oke, betul ya teman-teman ya untuk eh, hasil diskusi dari kelompok dua ini ya betul sekali ya, ya betul ya bagus ya. Jadi memang guru perlu eh, memahami lebih dalam ya karakter dari peserta didiknya ya. Sinta suka baca, jadi guru ya bisa menyediakan fasilitas-fasilitas
yang berupa bacaan-bacaan yang bermanfaat ya. Betul ya, tadi kayak artikel, bisa handout, buku-buku, modul, e-book. Nah, ini kita bisa berikan kepada Sinta supaya dia lebih bisa memahami secara mendalam dan bisa diproyeksikan untuk menulis artikel ilmiah ya, sehingga nanti bisa publis ke jurnal ya teman-teman ya. Syukur-syukur bisa Sinta ya, Sinta 3, Sinta 4, Sinta 2, Sinta 1. Nah, ini akan sangat luar biasa ya, bisa mendorong mahasiswa punya prestasi yang tinggi. Oke, terima kasih untuk kelompok 2. Selanjutnya untuk kelompok 3 ini, Budi sulit sekali fokus jika pembelajarannya hanya ceramah. Nah, ini kira-kira seperti apa ini? Ibu mungkin untuk studi kasusnya Budi, Oke, ini kelompok ada Ibu kelompok, menunjang. ya ada Citra sama Rosana, silahkan. Jadi karena Budi itu sulit fokus dalam pembelajaran jika hanya dilakukan dengan metode ceramah, jadi guru itu perlu perlu menerapkan strategi pembelajaran yang aktif, interaktif dan juga melibatkan peserta didik secara langsung. Jadi guru itu dapat menggunakan diskusi kelompok itu, terus tanya jawab, permainan edukatif, juga kuis, serta juga dapat menggunakan strategi pembelajaran kegiatan praktik agar Budi itu lebih tertarik mengikuti pelajaran gitu, Ibu. Oke. Jadi mungkin di sini Budi lebih condong ke metode belajar kinestetik. Kalau misalnya menurut analisis kami, Oke. soalnya melibatkannya tuh jadi biar Budinya tuh langsung aktif di dalam pembelajarannya juga, Ibu. Jadi tidak cuma satu arah dapat dari materi dari guru, tapi di situ Budi juga aktif buat dapat pengalaman buat dapat pengalaman secara langsung. Oke, oke. Ya, betul ya. Gimana tanggapannya teman-teman, setuju ya dengan kelompok 3 ya? Betul ya, ini Setuju, Bu. iya, setuju sekali ya. Budi ini sangat sulit fokus jika pembelajaran hanya ceramah saja. Berarti ini pembelajaran hanya teacher centered ya, berpusat pada guru. Nah, berarti guru harus memberikan pembelajaran yang berpusat pada siswa, harus interaktif ya. Pembelajarannya harus interaktif, harus kolaboratif ya, presentasi, diskusi gitu ya. Jadi si Budi ini bisa langsung terlibat secara langsung ya, dia bisa mencari apa namanya informasi, bisa searching seperti artikel-artikel, kemudian bisa dipresentasikan, kemudian bisa saling didiskusikan dengan teman satu kelas. Adapun kalau metodenya metode seperti studi penelitian sederhana, dia bisa melakukan observasi, wawancara, bisa presentasi langsung dari hasil kajian yang sudah didapatkannya di lapangan. Nah, ini termasuk pembelajaran kinestetik tadi. Ya, betul ya. Terima kasih untuk kelompok 3. Selanjutnya terakhir teman-teman, kelompok keempat, Rina aktif diskusi tapi kurang percaya diri saat presentasi. Nah, ini kira-kira bagaimana ini strateginya teman-teman? Dia senang banget presentasi loh, tapi kurang percaya diri ketika dia senang banget diskusi tapi kurang percaya diri ketika presentasi. Nah, ini kira-kira strategi guru bagaimana ini? Tahap-tahapannya apa yang bisa diberikan kepada si Rina ini biar siswa Rina jadi pede terus jadi bagus ini ketika presentasi. Ya mungkin kami dari kelompok 4, jika saya mewakili kelompok 4 mungkin bisa ditambahkan oleh Yulanto tadi. Iya. Sebentar. Diskusi tadi tentang Rina aktif diskusi tapi kurang percaya diri presentasi. Sebagai guru mungkin kita bisa pakai strategi scaffolding dan pembiasaan bertahap. Memang ini ketika kita melihat kasus yang terjadi pada Rina ini bukan kasus yang baru bagi kami sebagai peserta didik ataupun sebagai mahasiswa, tapi memang ini hal yang sering terjadi. Banyak dari kita memang suka sekali
berdiskusi tetapi diskusi. kita merasa tidak percaya diri melakukan suatu presentasi di depan kelas, apalagi di depan orang banyak dan orang baru gitu. Mm-mm. Jadi kebiasaan secara bertahap tadi itu yang pertama tentunya kita harus mulai dari zona yang paling kecil atau zona nyaman. Mungkin dia bisa mempresentasikan si Rina ini kepada teman sebangkunya atau teman dekatnya, bagaimana ia bisa memaparkan suatu materi. Kemudian ada yang kedua, kita harus menggunakan teknik yang namanya peer feedback positif. Nah, uh, feedback positif ini artinya bahwa suara Rina itu dapat jelas dan uh, bisa didengarkan oleh kelompok-kelompok yang besarannya belum terlalu besar, sehingga proses dia untuk berinteraksi, proses dia untuk dia bisa percaya diri itu semakin meningkat dan bisa bertahap gitu. Kemudian dengan latihan-latihan yang mungkin dilakukan oleh guru melalui diskusi-diskusi ringan, terus ada eh, pelajaran berbasis proyek, sehingga dia tidak hanya mampu untuk memahami materi dan diskusi, tetapi dia bisa percaya diri dengan keadaannya di dunia sosial, di media sosial maupun di dunia nyata. Mungkin bisa ditambahkan oleh Yolanda sedikit, silakan. Oke, terima kasih Umbu ya. Eh, betul sekali jawabannya. Silahkan Yulanto mau memberikan tambahan apa ini? Yulanto ada tambahan? Mungkin sedikit aja sih Bu, Mm-mm. kalau dari saya. Ya, tentunya kalau untuk kasus yang keempat ini, Rina aktif diskusi tetapi kurang percaya diri. Nah, untuk menghadapi kasus tersebut, kita tentunya bisa memberikan langkah-langkah yang baik dan tentunya benar. Yang pertama itu memberikan kesempatan presentasi dalam kelompok kecil itu sehingga Rina tidak terasa tertekan. Artinya kita memberikan kesempatan, namun memberikan pujian juga atau apresiasi atas keberanian berbicara agar dia merasa dihargai gitu, Bu. Yang ketiga itu menciptakan suasana kelas aman dan tidak saling mengejek sehingga Rina merasa nyaman untuk tampil. Oke. Nah, yang keempat itu memberi latihan presentasi sederhana, misalnya menyampaikan hasil diskusi singkat atau tanya jawab di depan kelasnya. Kemudian yang terakhir itu tidak langsung mengkritik kesalahan saat presentasi, tetapi kita sebagai guru memberikan umpan balik dengan bahasa yang positif dan membangun suasana tersebut. Mungkin itu dari saya, Bu. Terima kasih. Iya. Ya, betul sekali Yulanto ya. Tambahannya sangat tepat sekali. Ada tambahan lain dari teman-teman untuk kasus Rina ini? Setuju ya dengan pendapat dari kelompok 4 ya, kita semuanya ya. Bagus ya diskusinya ya, hasil diskusinya ya. Betul ya, jadi memang Rina ini butuh sekali apresiasi ya. Guru ini harus bisa memberikan apresiasi dan membesarkan hati Rina ya, supaya dia lebih pede dengan presentasinya ya, supaya dia lebih pede, nyaman untuk tampil dan memberikan pendapatnya di kelas tadi, sambil melatih kepercayaan diri secara bertahap, presentasi-presentasi di lingkungan kecil, presentasi sederhana. Ini akan melatih mental ya. Selain itu juga bisa belajar dari metode-metode tadi ya. Selain belajar presentasi, dia juga menggali
informasi, pengetahuan dari metode-metode studi kasus, tadi observasi, dia belajar wawancara, ada project, ada inquiry. Nah, kalau sudah punya pemahaman, pengetahuan yang mendalam, nanti bisa dipresentasikan, didiskusikan secara dengan baik, benar, dan tepat ya, supaya nanti ketika tampil dia bisa lebih pede, lebih maksimal, dan tentunya teman-teman di kelas juga menghargai hal itu. Jadi saling memberikan apresiasi, energi positif ya, supaya terbangun juga presentasi yang baik di dalam kelas itu. Gitu ya teman-teman ya. Oke, terima kasih teman-teman untuk studi kasusnya. Bagus ya, jawabannya betul semua dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 ya, nilainya sudah saya catat di sini. Alhamdulillah maksimal. Sekarang kita lanjutkan. Nah, itu tadi. Nah, sekarang kita masuk ke strategi pembelajaran untuk mengakomodasi perbedaan tadi. Ya, dari perbedaan-perbedaan yang ada pada peserta didik kita, itu kita bisa mengintegrasikan 3 pilar utama untuk menciptakan lingkungan pembelajaran yang inklusif pada siswa kita. Yang pertama dengan diferensiasi instruksi atau pembelajaran berdiferensiasi. Sebagai guru nanti bisa menyesuaikan kontennya, metode pembelajarannya, prosesnya, produknya berdasarkan kebutuhan pada peserta didik di kelas kita tadi. Dia ini gayanya gayanya visual ya, kita kasih media-media gambar-gambar atau video-video pembelajaran yang bagus ya. Untuk kinestetik ya, kita langsung beli dia project atau pembelajaran kolaboratif langsung. Dan lain sebagainya. Kemudian untuk pembelajaran kooperatif ini juga manfaatnya besar sekali karena bisa mendorong kolaborasi antar siswa dengan latar belakang yang berbeda tadi. Siswa yang kurang memahami ketika belajar berkolaborasi dengan peserta didik yang punya intelektual yang lebih tinggi, kognitif yang tinggi, nanti dia akan ikut mendapatkan energi yang sama ya, ikut bisa lebih mudah secara lebih memahami secara tepat, secara cepat, bisa menghafal secara cepat. Jadi bisa tertular energi positif dari teman-temannya yang levelnya di atasnya dia. Nah, ini merupakan pembelajaran kolaboratif dan kooperatif ya. Jadi bisa saling mempengaruhi, saling memberikan tambahan-tambahan bagi yang kurang ini nanti biar bisa sama, saling melengkapi istilahnya, saya lupain, saling melengkapi. Pembelajaran kooperatif, kolaboratif ini memberikan manfaat saling melengkapi pada peserta didik di dalam kelas. Kemudian juga penggunaan teknologi ini juga sangat penting sekali ya, memanfaatkan media digital dengan video-video, film-film dokumenter, ini juga akan lebih bisa membuat pembelajar lebih menarik dan juga lebih memahamkan siswa ya, lebih memahamkan peserta didik. Itu teman-teman. Kemudian selanjutnya manfaat dari memahami perbedaan individual peserta didik itu secara mendalam ini berfungsi sebagai fasilitator utama dalam ekosistem pendidikan ya. Ketika kita bisa mengidentifikasi keunikan dari pembelajar, pendidik bisa mengoptimalkan ilmu pedagogisnya. Apa? Ilmu pedagogis di sini adalah berupa peningkatan hasil belajar peserta didiknya. Ini kan merupakan tujuan pembelajaran ya. Kemudian lingkungan kelas yang inklusif, kelas yang aman, yang nyaman untuk belajar, pengembangan potensi penuh setiap siswa ketika sudah
paham, bisa memberikan strategi, si siswa kemudian prestasinya bisa meningkat. Oke, selanjutnya kesimpulan, refleksi, dan diskusi. Dari apa yang kita pelajari ini, kira-kira siapa yang mau memberikan kesimpulan, satu kesimpulan akhir ini dari teman-teman sekalian? Ada yang mau mencoba untuk mengutarakan pendapatnya, kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini, perbedaan individual dalam pembelajaran? Ada yang mau menyimpulkan? Halo? Halo? Ada yang mau menyimpulkan? Daya mungkin mau menyimpulkan, Daya? Kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini apa, Daya? Dengan memahami perbedaan individual peserta didik berarti apa, Daya? Berarti halo, Daya. Redita mungkin? Redita. Apa buat itu? Oke, kalau gitu kita simpulkan sama-sama ya. Perbedaan individual ini merupakan hal alami yang ada di lingkungan kita ya. Memahami perbedaan individual ini bukan sekedar mengenali variasi saja ya, tapi ini merupakan upaya yang sangat penting sekali bagaimana kita eh, menciptakan pembelajaran dan strategi pembelajaran yang tepat, inklusif tentunya ya teman-teman ya, dengan kita memahami gimana karakternya, gaya belajarnya, minatnya, hobinya apa, nah emosinya seperti apa. Nah, nanti kita bisa memberikan ekosistem pembelajaran inklusif yang tepat ya. Setiap pendidik, guru, dan institusi ini dihimbau secara terus-menerus ya untuk bisa beradaptasi dengan profil psikologis siswa. Nah, karena hal ini secara dinamis juga memastikan efektivitas pembelajaran secara berkelanjutan. Oke, untuk sesi tugas dan tanya jawab selanjutnya ya saya sudah mengupload tugas di Google Classroom ya teman-teman ya. Di sana Bu Ayu sudah memberikan tugas untuk teman-teman memberikan satu strategi pembelajaran yang tepat yang bisa diimplementasikan di kelas kita ini. Jadi masing-masing dari teman-teman nanti menuliskan persepsinya mengenai bentuk atau gaya belajar yang tepat untuk kita aplikasikan di kelas ini ya. Teman-teman kan di sini kan kenal ya secara langsung bagaimana karakteristik dari teman-teman kita sehingga bisa memberikan subangsih ya strategi yang tepat yang bisa diberlakukan di kelas ini. Silakan nanti bisa dijawab, dianalisis di Google Classroom. Link sudah saya upload. Jawaban saya tunggu sampai jam 12 malam ya teman-teman ya. Nanti silahkan dikerjakan dengan tepat dan tetap semangat. Oke, sampai sini mungkin ada pertanyaan, ada yang ingin ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Aman? Tidak ada? Kalau dari saya sudah pemaparan materinya sudah sangat jelas Bu, jadi tidak ada pertanyaan. Oke, terima kasih Umbu. Oh, kalau begitu selesai ya apa yang kita pelajari hari ini ya. Terima kasih ya teman-teman ya. Silahkan nanti teman-teman bisa memperdalam lagi materi kita, bisa memberikan apa namanya, mencari-cari ya, mencari dan memberikan sumbangsihnya nanti di pertemuan selanjutnya. Bisa membaca jurnal-jurnal
psikologi, materi-materi yang terkait yang ada, membaca-baca di buku juga bisa ya. Nanti kita bisa diskusikan kembali di pertemuan selanjutnya. Terima kasih ya teman-teman ya. Saya kira itu saja yang kita pelajari, yang bisa kita pelajari pada hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya, teman-teman. Tetap semangat ya, jaga kesehatan semuanya. Saya tutup pembelajaran pada pagi hari ini. Sebelum saya tutup, silahkan bisa on cam kamera sebentar ya. Bu Ayu mau dokumentasikan ya. Oke. Oke, 1, 2, 3. Oke, 1. Bentar, saya kirim dulu. Ini pas yang ini. Oke, slide kedua ini. Yuk, slide kedua. 1, 2. Bisa on cam. Daya Tobot itu. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Tobot itu Daya Reza. Oke, terima kasih ya teman-teman ya. Sampai ketemu di agenda selanjutnya. Tetap sehat, tetap semangat. Selamat pagi, salam Rahayu. Saya akhiri ya. Terima kasih. Rahayu, Bu. Rahayu, Ibu. Terima kasih banyak Bu Rahayu. Ya, tetap semangat. Oke, saya akhiri. Thank you, thank you.